Halo teman-teman, kali ini DG akan melanjutkan alur anime Sakamoto Days episode 5. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat, karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Obiguro terus menekan Lu dengan berbagai serangan. Walau mulai kelelahan, namun Lu berhasil membuat Obiguro semakin kesal. Gadis itu pun menerima tendangan kuat Obiguro hingga lantai di bawahnya retak. Jelas saja Shin menjerit karena sangat khawatir. Tapi anehnya Lu malah tertawa terpingkal-pingkal setelah mendengar teriakan Shin. Gadis itu kembali meminum sakenya tanpa memperdulikan Obiguro. Tanpa basa-basi, Obiguro kembali menyerang. Namun semua serangan itu bisa dihindari dengan mudah oleh Lu Shaotang. Bahkan dalam sebuah momen, Lu bisa memberikan counter serangan cepat pada Obiguro. Kecepatan dan refleks Lu membuat Obiguro begitu bersemangat. Wanita itu meminta Lu untuk lebih serius dalam menghabisinya. Tapi Lu tidak mau, apalagi hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan keluarga Sakamoto. Obiguro pun tidak mengerti, tapi Lu kembali menegaskan bahwa aturan itu tidak bisa dilanggar. Keluarga Sakamoto adalah hal yang sangat berharga bagi Lu. Dikarenakan Obiguro mengejek prinsip keluarga Sakamoto, Lu pun langsung marah besar. Gadis itu melesatkan tinju super kuatnya hingga membuat Obiguro sangat tertekan. Namun anehnya pukulan itu jadi melemah karena Lu sudah sadar dari mabuknya. Parahnya, Lu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Shin pun jadi pusing sendiri. Di sini Obiguro sangat marah karena Lu sudah memojokkannya. Untungnya Obiguro berubah pikiran dan dia senang bertemu orang sekuat Lu. Obiguro mengakui kalau Lu sudah membuatnya merinding. Shin pun jadi lega karena situasi tidak terduga ini telah merubah segalanya. Kembali pada Sakamoto, di mana dia menjadi kurus dan akan meladeni Boyle dengan serius. Boyle tidak memahami trik apa yang dipakai Sakamoto hingga membuat lelaki yang sebelumnya gendut itu jadi kurusan. Saat ini Sakamoto nampaknya sudah tidak memperdulikan keluarganya karena dia sangat yakin kalau Shin dan Lu bisa diandalkan. Dalam sekejap saja, pukulan Sakamoto bisa membuat Boyle terhempas parah. Sakamoto terus menekan Boyle dengan pukulan dan tendangan yang lebih cepat dan juga kuat. Tidak mau kalah, Boyle menekan balik dengan pukulan supernya. Keduanya pun saling beradu tinju. Tapi anehnya, kepalan tinju Sakamoto jauh lebih kuat dan bisa menghancurkan senjata dinamit roket milik Boyle. Boyle pun sangat kaget, tapi Sakamoto tidak memberikan Boyle kesempatan bersantai-santai. Dia kembali memukuli Boyle tanpa ampun. Boyle pun melemparkan banyak peluru bomnya untuk meledakkan Sakamoto. Tapi dia terkaget-kaget karena Sakamoto mampu menangkap semua peluru bomnya. Kini Sakamoto lah yang membalik keadaan dengan meledakkan Boyle. Boyle pun tidak habis pikir mengapa Sakamoto jadi sekuat ini. Padahal sudah 5 tahun berlalu sejak Sakamoto berhenti jadi assassin. Sakamoto kini mengakui kalau Boyle memang kuat. Dulu dia menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain. Tapi sekarang kondisinya berbeda.
Sakamoto telah memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang yang disayanginya. Itulah sumber kekuatan Sakamoto saat ini. Keduanya pun terus bertarung hingga menerjang sebuah kotak biang lala. Mereka lantas duduk serius di dalam biang lala hingga membuat para pengunjung agak kebingungan. Sambil menghisap rokoknya, Boiled mengakui kalau Sakamoto adalah asasin terhebat. Setelahnya, lelaki itu batuk-batuk dan muntah darah. Sesaat kemudian, Sakamoto dan Boiled turun dari biang lala seperti tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Boiled pun mengakui kalau dia sudah kalah dari Sakamoto. Untuk itu, dia tidak akan mengusik dan mengganggu Sakamoto lagi. Namun demikian, Boiled menyampaikan bahwa kedepannya mungkin banyak asasin yang akan memburu Sakamoto. Boiled menyadari bahwa sekarang ini Sakamoto sangat mementingkan keluarganya. Shin yang sebelumnya mencari-cari Sakamoto jadi begitu kaget setelah melihat seniornya jadi kurusan. Walau manusia bisa kurusan dengan berolahraga, namun perubahan Sakamoto sudah sangat keterlaluan. Shin pun sangat senang karena Sakamoto terlihat keren seperti dulu. Tapi Sakamoto ketakutan setengah mati saat melihat aura kengerian istrinya. Aoi pun menyidang Sakamoto dan yang lainnya di sebuah food court. Dengan muka judes, Aoi meminta Sakamoto menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mau tidak mau, Sakamoto pun menjelaskan bahwa dia telah memiliki harga buronan dan tengah diincar oleh para asasin. Aoi pun langsung naik darah dan dia tidak mengerti mengapa Sakamoto menyembunyikan permasalahan ini darinya. Di sini Boiled mencoba membantu dengan menyampaikan segala fakta yang ada. Intinya Sakamoto hanya ingin menikmati taman hiburan ini bersama keluarganya. Tapi Boiled malah kena semprot. Aoi tidak terima kalau suaminya diburu para asasin. Aoi mengingatkan Sakamoto bahwa tidak ada yang boleh disembunyikan di dalam keluarga ini, dan hal ini sudah tertuang jelas dalam aturan keluarga. Apapun alasannya, lebih baik menyelesaikan semua masalah secara terang-terangan daripada berbohong. Jelas saja Sakamoto sangat amat tersentak. Dia pun mengaku salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Sikap Aoi pun langsung berubah setelah Sakamoto mengakui kesalahannya. Untuk membereskan masalah ini, Sakamoto berencana menghajar para pemberi harga buronannya. Tapi masalahnya tidak sesimpel itu. Apalagi harga buronan itu sudah dikelola oleh asosiasi. Oleh karena itulah sangat sulit mengetahui siapa yang memasangnya. Walau memiliki koneksi dengan asosiasi, Boiled dan Obiguro mengaku kalau mereka tidak mengetahui bagaimana caranya menghubungi bos Dondenkai. Keduanya pun berpamitan pergi dan berharap Sakamoto baik-baik saja. Walau menemui kebuntuan, tapi Sakamoto memiliki satu petunjuk. Pada keesokan harinya, Sakamoto, Shin, dan Lu nampak pergi ke kota. Di sini Shin begitu kaget melihat Sakamoto yang kembali gendut dalam waktu sehari. Lu pun mengatakan kalau nafsu makan Sakamoto memang luar biasa. Jadi tidak mengherankan kalau Sakamoto jadi gendut kembali dalam waktu sekejap. Setelah menyusuri jalanan kota yang sempit, akhirnya mereka tiba di sebuah toko rental DVD. Sakamoto mengungkapkan kalau tempat ini menjual informasi dalam bentuk film. Mereka pun mencari informasi tentang organisasi Dondenkai. Setelah menemukan DVD yang dicari, mereka lantas memasuki ruangan khusus untuk melihat film DVD itu. Dondenkai adalah organisasi asasin yang memiliki anggota lebih dari 50 orang. Film dibuka dengan menampilkan para pendiri Dondenkai yang menemukan sebuah kantor sebagai markasnya. Shin pun mencatat berbagai informasi penting dari film tersebut. Sayangnya Sakamoto malah tertidur saat siaran sedang penting-pentingnya. Setelah menyelesaikan film tersebut, Sakamoto harus membayar biaya yang sangat mahal, yaitu 80 juta yen. Untungnya Sakamoto memiliki banyak uang hasil dari pekerjaannya ketika masih bujangan dulu. Sebelum pergi, Sakamoto mendapatkan masukan dari pemilik rental bahwa dia harus lebih berhati-hati. Apalagi saat ini masih tidak diketahui siapa sebenarnya musuhnya. Di sisi lain, organisasi Order tengah melakukan pertemuan tertutup. Mereka adalah Shishiba, Nagumo, Hyo, dan Osaragi. Hyo pun menyerang Nagumo karena pemuda itu selalu berbasa-basi. Sementara itu Shishiba nampak tenang.
Namun dia jadi beringas dan menyerang kepala Koki setelah mendapatkan peringatan dari Osaragi bahwa di makanannya terdapat bawang. Situasi pun berubah jadi serius ketika Pak Iria dari Asosiasi Assassin datang. Pak Iria merasa terhormat bisa hadir di tengah-tengah para order. Dia lantas menyodorkan sebuah foto yang berisikan pembantaian para assassin dari asosiasi. Intinya, Asosiasi Assassin memerlukan jasa semua orang di sini untuk membereskan permasalahan dengan membawa nama order. Malam itu Sakamoto, Shin dan Lu telah sampai di markas Dondenkai. Sakamoto meminta agar semuanya sebisa mungkin menghindari pertarungan. Mereka pun mengenakan seragam hitam-hitam karena ini adalah misi penyusupan. Dalam sekejap mata, Sakamoto dan Shin berhasil melumpuhkan para penjaga. Tapi karena bosan mereka melepaskan seragam hitam-hitamnya. Shin berkata kalau ruangan bos Dondenkai ada di lantai paling atas. Berdasarkan informasi dari film sebelumnya, mereka harus menaiki jendela di lantai 2 untuk mencapai lantai atas itu. Dalam waktu yang sangat singkat, Sakamoto dan yang lainnya berhasil mendekati ruangan bos. Tapi saat membuka pintu ruangan bos itu, semuanya dibuat terkaget-kaget karena banyak sekali mayat bergelimpangan. Di sana mereka menemukan Nagumo yang duduk sendirian di sebuah kursi. Tanpa merasa bersalah, Nagumo mengatakan bahwa dialah yang menghabisi semua orang di ruangan ini. Sambil mengeluarkan pisau kecilnya, Nagumo meminta maaf karena Sakamoto juga harus tamat di tempat ini. Lelaki itu pun melesat cepat dan menusuk leher Shin. Lu pun begitu kaget. Demikian juga dengan Shin sendiri. Tapi nyatanya Shin tidak kenapa-napa. Nagumo pun tertawa puas melihat Shin begitu kebingungan. Ternyata Nagumo menggunakan sebuah pisau mainan untuk menakut-nakuti Shin. Jelas saja Shin dan Lu yang kesal langsung menghajar Nagumo. Nagumo pun segera meminta maaf. Sebenarnya dia memiliki urusan di tempat ini. Namun begitu tiba dia menemukan semua orang telah tewas begitu saja. Bisa dibilang saat ini Nagumo tengah melakukan penyelidikan. Belakangan ini banyak terjadi pembantaian di kalangan para assassin. Sebenarnya perkelahian antara assassin merupakan hal yang lumrah. Tapi lebih dari 100 assassin yang berkolaborasi dengan asosiasi telah dimusnahkan dalam beberapa bulan ini. Jelas sekali kalau hal ini adalah pesan untuk asosiasi assassin. Di TKP selalu saja muncul simbol X. Nagumo dan para member order menyebutnya dengan slur. Ketika ditanyai apa itu order, Nagumo menjawab bahwa order merupakan pasukan khusus dari asosiasi assassin. Mereka adalah kekuatan tempur paling hebat di kalangan para assassin bayaran. Order menerima perintah langsung dari asosiasi untuk membinasakan assassin berbahaya. Oleh sebab itulah Order merupakan sosok yang selalu menjaga keseimbangan dunia assassin. Nagumo juga berkata kalau Sakamoto adalah mantan Order. Fakta ini membuat Shin cukup terkejut, karena selama ini dia baru mengetahuinya. Nagumo pun meminta Sakamoto, Shin dan Lu mewaspadai slur. Nagumo sama sekali tidak mengetahui alasannya. Namun yang pasti pembantaian ini terjadi setelah harga buronan Sakamoto dipublikasikan. Saat itulah diperlihatkan sosok berpakaian putih yang disinyalir sebagai pembantai sebenarnya. Sakamoto dan yang lainnya pun kembali menjalani rutinitas hariannya. Mereka pun dibuat sibuk karena banyaknya assassin yang terang-terangan memburu Sakamoto. Untungnya mereka semua bisa dilumpuhkan dengan sangat mudah. Selama masih belum mengetahui siapa musuh utamanya, yang bisa dilakukan Sakamoto saat ini hanyalah menjadi lebih kuat. Tentunya semua ini dilakukan agar Sakamoto dan keluarganya lebih siap dalam menghadapi berbagai serangan.